Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nur Hasanah dengan NIM 2024 Di sini saya akan mempresentasikan UTS dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kelompok pertama dengan judul Peranan dan Fundamental Akuntansi Manajemen. Akuntansi manajemen menyediakan informasi keuangan bagi manajer, dipakai untuk perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja. Peran akuntansi manajemen yaitu dengan menyediakan informasi biaya, membantu keputusan jangka pendek dan jangka panjang, dan juga menilai kinerja. Tantangan akuntansi manajemen dengan perkembangan teknologi AI atau software, keamanan dan kualitas data, dan perubahan regulasi. Yang kelima yaitu adaptasi di era digital. Adaptasinya dengan mengotomatisasi proses akuntansi, menggunakan penggunaan AI dan analitik data dan sistem lebih cepat, akurat, dan juga transparan. Selanjutnya, kelompok 2 dengan judul Konsep Biaya dan Manajemen Biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya atau diukur dengan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan manajemen biaya, proses merencanakan, mengendalikan, mengukur, dan melaporkan biaya agar perusahaan lebih efisien dan kompetitif. Fungsi manajemen biaya yaitu menyusun anggaran, mengendalikan biaya, dan membantu keputusan manajerial. Peran manajemen biaya dalam keputusan strategis, menentukan harga, menilai profitabilitas produk, dan memutuskan make or buy. Selanjutnya kelompok 3 dengan judul Cost, Volume, and Profit atau CVP dan Perencanaan Laba. CVP adalah analisis yang melihat hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, harga jual, volume penjualan, dan laba. Digunakan untuk merencanakan beberapa penjualan yang diperlukan agar impas atau mencapai target laba. Unsur-unsurnya ada biaya tetap, biaya variabel, harga jual per unit, volume penjualan, margin kontribusi, BEP, target laba, dan margin of safety. Selanjutnya yaitu break-even point atau BIP. BIP adalah titik di mana pendapatan sama dengan total biaya, jadi perusahaan tidak untung dan juga tidak rugi. Dipakai untuk mengetahui minimal penjualan agar tidak rugi. Kalau biaya naik sama dengan BIP-nya naik. Nah, kalau harga jualnya naik sama dengan BIP-nya turun. Selanjutnya itu perencanaan laba dengan CVP. CVP dipakai untuk menentukan beberapa penjualan yang dibutuhkan supaya perusahaan bisa mencapai laba yang diinginkan. Lewat CVP, manajemen bisa melihat pengaruh biaya, harga jual, dan volume penjualan terhadap laba dan memilih strategi yang paling efektif. Selanjutnya yaitu kelompok 4 dengan judul Perencanaan Laba Multi-Product Entity. Multi-product entity adalah perencanaan laba pada perusahaan dengan banyak produk dengan melihat perbedaan harga, biaya, dan margin tiap produk. Selanjutnya yaitu unsur utama multi-produk. Ada sales mix, margin kontribusi rata-rata, BIP multi-produk, dan target laba multi-produk. Selanjutnya ada manfaat perencanaan laba multi-produk, yaitu mengoptimalkan kombinasi produk yang paling menguntungkan, menentukan BIP dan target laba yang lebih akurat, dan meningkatkan efisiensi biaya dan penggunaan kapasitas. Selanjutnya yaitu kelompok 5 dengan judul Analisis Perilaku Biaya. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah ketika aktivitas produk berubah. Ada biaya yang tetap, ada biaya yang berubah, dan ada juga biaya campuran. Konsep biaya yaitu biaya sama dengan pengorbanan sumber daya dalam bentuk uang untuk tujuan yang sudah ditentukan, digunakan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada klasifikasi biaya, yaitu ada biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Perilaku biaya, biaya variabel berubah mengikuti jumlah produksi. Biaya tetap tidak berubah meskipun produksi naik atau turun. Biaya semi variabel yaitu campuran biaya tetap plus biaya variabel. Pemisahan biaya. Pemisahan biaya adalah cara memisahkan total biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel agar perusahaan bisa membuat perhitungan dengan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu kelompok 6 dengan judul Analisis Pengambilan Keputusan Jangka Pendek atau Marketing. Keputusan jangka pendek adalah keputusan cepat untuk mencapai tujuan pemasaran dalam waktu singkat, seperti penentuan harga, promosi, atau strategi penjualan. Tujuannya meningkatkan penjualan dengan cepat, memanfaatkan peluang pasar, menarik pelanggan dalam
waktu yang singkat, dan mendukung strategi pemasaran saat kondisi mendesak. Selanjutnya ada langkah-langkah mengambil keputusan. Ada menentukan masalah, menentukan alternatif, dan menghitung biaya dan pendapatan relevan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis keputusan jangka pendek marketing. Jenisnya yaitu penetapan harga, promosi dan diskon, pesanan khusus, prioritas produk yang dipromosikan, dan pemilihan saluran atau media pemasaran. Itulah hasil presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.